Saya Dea Adi Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan, akan melakukan uji kinerja yakni bimbingan klasikal dengan tema bullying berhenti di saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya 8B hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Adinsa. Oh ya, Adinsa sakit. Wahyu nggak masuk? Ya. Kenapa Wahyu? Ada yang meninggal saudaranya. Oh ya, berarti izin ya. Baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu. Mungkin bisa berdiri semuanya. Berdiri semua. Baik. Silakan berhadapan dengan teman sebelahnya. Berhadapan dengan teman sebelahnya. Berhadapan ya. Tangannya seperti ini. Tangan kiri mengepal, tangan kanan juga mengepal. Tapi bukan untuk nonjok-nonjoknya loh ya. Silakan disusun atas bawah. Nah, gantian. Atas bawah, betul seperti itu. Oke, dengarkan instruksi dari Bu Dea ya. Oke. Ketika Bu Dea bilang up, maka tangan yang ada di bawah naik ke atas. Kita coba. Up. Oke, kita coba lagi. Yang paling bawah naik ke atas. Up. Nah, kita coba lagi. Up. Seperti itu ya. Oke. Kalau Bu Dea bilang down, berarti tangan yang ada di atas turun ke bawah. Down. Kita coba. Down. Lagi. Down. Oke. Masih ingat ya? Up. Kalau up berarti tangannya naik ke atas. Kita coba. Up. Ayo. Nanti akan lebih cepat. Up. 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 Sekarang down. Down. Up. Up. Down. Oh, bingung kan? Sekarang lebih cepat ya. Coba lihat. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. 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 Oke. Sekarang tak tambahin satu lagi biar semakin asik. Ketika masih tangannya masih. Posisinya masih seperti yang tadi. Kalau Bu Dea bilang beat ya, nanti tangan yang paling atas silahkan memukul tangan yang di bawah. Beat. Berarti tangan yang di bawah harus menghindar. Betul. Kita coba. Yo, posisi. Oke. Up. Belum beat kan sebenarnya up. Kita coba lagi. Up. Down. Up. 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 Down. Up. Down. Up. 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 Beat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah agak panas ya. Sumuk ya. Biar semakin sumuk, kita hari ini mau membicarakan tentang yang namanya bullying. Tapi judulnya di sini adalah bullying berhenti di saya. Bullying berhenti di saya seperti apa akan kita saksinya. Yang pertama kita nonton video dulu ya. Silakan dilihat videonya, dicermati.
Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan memandang-mandangnya dengan berkata yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak kecil menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhir di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Tadi sudah disaksikan ya video-videonya ya. Bunda mau tanya sama Nova. Ketika Nova menyaksikan video tadi, apa yang terlintas dalam pikirannya Nova? Kalau bullying itu menyeramkan atau hal yang biasa? Menyeramkan. Menyeramkan. Kalau Tafa, menurut Tafa, bullying itu seperti hal yang buruk, sangat buruk atau biasa aja? Sangat buruk karena bisa menimbulkan apa tadi Tafa? Bunuh diri, mental. Ya, sering tidak masuk sekolah ya. Seperti itu. Apakah di kelas ini ada yang sering tidak masuk sekolah? Tidak. Tidak aja ya. Tapi pernahkah kalian melihat bullying di sekitar kalian? Misalnya dari teman kalian sendiri atau teman. Mungkin Sispan bisa menceritakan tadi pernah kan melihat pernah dibully. Waktu di SMP ini? Di sini? Di mana terjadinya? Di kelas. Berarti sama teman kelas. Sispan diapain? Kamu diapain? Hah? Sepertinya memang guyon ya, tapi sampai menyakiti fisik nggak? Diapain kamu? Sispan yang membuli apa dibully? Oh, malah Sispan yang membuli ya? Ya, kita lihat data selanjutnya ya. 40% anak di Indonesia bunuh diri akibat tidak kuat karena dibully. Kemudian ada persentase Indonesia sebagai negara terbesar
dengan kasus bullying. Karena apa? Seperti yang dikatakan Siswan tadi, terseramurkan, kelihatannya gojek, tapi sebenarnya itu adalah pembuktian. Kemudian ada data dari KPAI itu tahun 2021 bahwa kasus perundungan paling banyak terjadi dialami siswa SD. Kalian SD juga baru 2 tahun yang lalu ya, mungkin masih ada ingatan pas SD pernah dibully atau malah pernah membuli atau pernah menyaksikan, nah seperti itu. Kemudian ini data pusat statistik tahun 2021 juga nanti bisa dilihat kalau rata-rata siswa itu pasti terkait dengan kasus bullying, entah itu dia sebagai penonton, entah dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis bullying. Mungkin si Erwin bisa membacakan bullying ada apa aja? Erwin bacakan yang atas. Oke. Yang mana? Yang atas? Apa saja kah jenis-jenis bullying? Oh, apa saja Erwin? Napa bullying obat? Physical bullying. Oh, apa itu physical bullying? Intimidasi secara fisik seperti mendorong, memukul, dan sebagainya. Yang kedua, Rajul, coba dibaca. Bullying. Apa? Verbal. Bullying. Ya, apa itu Rajul? Kita itu secara Intimidasi secara lisan atau verbal. Yang ketiga, Rangga coba dibaca yang ketiga. Relasional aggression. Apa itu Rangga? Menyakiti orang lain atau menyabotase status sosial. Ya. Kemudian yang bawah, Faiz bisa bantu membaca yang bawah. Cyberbullying. Apa itu cyberbullying, Faiz? Apa? Dibaca dulu. Apa Faiz cyberbullying? Agak kelihatan? Nah, ini mengirimkan betul. Pernah melakukannya? Pernah, ngaku ya. Terus selanjutnya Taskia. Azura maaf. Apa selanjutnya? Ya. Contohnya seperti sentuhan tidak diundang, komentar kasar tentang penampilan Dan lain-lain. lain-lain. Oke, yang terakhir Irawan coba yang terakhir apa? Prejudicial bullying. Apa itu? Atas prasangka terhadap orang-orang dari ras atau agama yang beda. Itu prejudicial bullying. Paling banyak di sini kalian menemui yang mana? Seksual bullying. Karena seksual bullying verbal, ya kan? Kalau manggil nama bapaknya, siapa yang suka seperti itu? Ada itu termasuk bullying. Berarti boleh dilakukan selanjutnya agar lebih meresapi apa itu bullying dan kita juga tahu dampaknya. Kita bikin kelompok dulu ya. Cara bikin kelompoknya adalah berhitung 1 sampai 3. Nanti 1, 2, 3, terus habis 3, 1, 2, 3 sampai habis. Kemudian nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Dari Faisal. 1, 2, 3. Pas berarti 10, 10. 1, 2, 3. Ya silakan. Yang 1 jadi 1, yang 2 di sini, yang 3 di sini. Yuk. Nanti pas berarti 10. 2. Kamu berdiri Pak. 2 di sini. Nanti biar 1, 2, 3.
Kalian sudah menyaksikan apa itu bullying dan dampaknya. Sekarang kita akan menyaksikan video bagaimana caranya mengatasi bullying itu sendiri. Silakan disaksikan, boleh nanti ditulis sebelum kita bekerjasama berdiskusi. Ada 5 jurus jitu mengatasi bullying dengan singkatan namanya atasi. Yang pertama, amati, tanya temanmu, awasi, sikapi, dan inisiatif. Bagaimanakah caranya? Kita lihat video berikut ini. My room feels cold in the morning. There's an empty space in my head. Apa yang pertama? Ya. Situasi sosial. Oke, selanjutnya. It's getting hard not to reach for the things that Lanjut. I'm holding. And no one gets to find it. All I need is a video. Apa? Awasi jika terlibat kejadian bullying, lalu amati langkah berikutnya. Touch just a little is a little too much. I wanna believe in. Lanjut. Sikapi dengan bijak, berbarang-barang untuk melawan dengan kekerasan dan ajaklah berdamai. Without us, all I need is a bit of your. All I need is a bit of your touch, just a little. Terakhir. Inisiatif melapor, laporan jika sudah terjadi batas dan selesaikan sendiri jika mampu. I wanna believe Terus ulangi dari awal. how can I breathe with a feel of your touch? Nah, terus ulangi ya. Kelas atau ke guru. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan berperan menjadi yang pertama adalah ini apa berarti pelaku. Kelompok 1 menjadi pelaku. Yang kedua, kelompok 2 menjadi bukan. Orang yang penonton. Betul. Bagus kalian. Yang ketiga menjadi Oke, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah yang pertama itu ciri-ciri pelaku itu seperti apa. Yang kedua, tindakan yang dilakukan. Ditulis dulu nggak apa-apa. Benar aku udah selakunya. Nah, ngomong. Tapi siapa yang mau membuat maju sini nggak apa-apa loh, gelombol nggak apa-apa. Yang pertama tadi ciri-cirinya, atau yang kedua adalah yang dilakukan oleh si subjek tersebut yang menomori gambar itu. Yang ketiga, cara mengatasinya. Kalau misalnya kamu jadi pelaku, kamu masih tetap mau jadi pelaku kah atau sudah akan berhenti? Kalau kamu jadi penonton, apa kamu akan menjadi penonton? 3 hal itu ya yang harus kalian tulis. Yuk, waktunya 7 menit. Coba lihat kelompok 1 ya, ciri-cirinya. Terus yang kedua tindakannya, yang ketiga cara mengatasi. Di sini ya pelakunya. Ciri-cirinya Nah, penonton tuh ciri-cirinya penonton tuh apa? Melihat kejadian, tapi tidak membantu. Ya dia tidak membuli, tapi juga tidak membantu. Benar nggak kayak gitu? Salah. Baik, selanjutnya sebelum kita presentasi kita mau mengadakan games dulu. Di sini aja ya. Daripada kalian di sini
Budaya punya yang namanya misterius box. Isinya apa ya? Paman. Enggak benda. Apa? Enggak benda. Benda. Benda apa ya? Benda tajam, bukan loh. Masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil apa yang ada di dalam. Wes, kasih satu. Oke, kelompok satu dulu. Merem. Oke, disimpan dulu, jangan dibuka. Mau ditaruh satu aja. Silakan diskusikan dengan kelompoknya lagi. Silakan diskusikan yang ada yang diskusikan oleh kelompok. Ijazah bukan masih banyak. Enggak, satu dulu presentasi. Oke. Kelompok mana yang sudah siap lebih dulu? Enggak. Desain dulu kita petakan. Setelah itu baru presentasi main mappingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keras ya. Dengarkan. Kelompok lainnya dengarkan. Dengar enggak? Melakukan suatu hal negatif dan jika kamu tidak mau melakukannya kakak kelas tersebut mengancammu. Apa yang akan kamu lakukan? Melaporkan kepada guru. Dan melaporkan kepada guru. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita buka misalnya 2 kelompok 2. Ya, terus Apa yang akan kamu lakukan saat mengetahui temanmu dibully secara verbal oleh temanmu yang lain? Mesti kalian bertiga dan teman sekelas. Buset. Gimana cara solusinya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang keras ya. Ciri-cirinya pelaku, ciri-cirinya memulai terlebih dahulu, mengecek menggunakan nama orang tua, merasa paling sempurna atau kuat, berkuasa. Tindakannya kekerasan fisik, kekerasan verbal, mengejek di sosial media. Cara mengatasinya, berhenti melakukan bullying, berhenti merasa paling kuat, berhenti berkuasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nggak ya. Jadi yang masih tahu diri silakan berhenti. Kelompok 2, yuk silakan. Yang cowok dong, kan tadi udah. Wah, aku Bantu ya Rangga. Ciri-ciri penonton: diam, pura-pura nggak tahu, memfoto kejadian, ikut menyuraki, hanya melihat, merubah sikap menjadi lebih baik, membantu yang dibully, meminta bantuan, menegur agar tidak diulang lagi, melapor jika berlebihan. Ampun Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti kalau kamu jadi penonton, kamu akan tetap menjadi penonton apa melaporkan?
Jadi melaporkan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan dijelaskan. Kita jarang mendengarkan suaranya Akeh toh. Ya, Akeh Betino. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang korban. Jadi seperti ini ya. Kembali ke tempat masing-masing. Jadi sekarang yang menuju pengakhiran kita akan melakukan konferensi 321. Budaya akan membagikan kertas. Kalian menjawab pertanyaan yang saya bacakan ya. Tolong ke belakang. Satu meja satu. Enggak, satu orang satu. Tulis nama dulu, kemudian nomor absen. Hal yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu dibully. Satu. Dua. Tulislah 2 perilaku yang akan kamu lakukan saat kamu terkena bully. Ketika tiba-tiba ada yang memukul kamu atau tiba-tiba ada yang menghina kamu, apa yang akan kamu lakukan? 2 hal saat melihat ada pembulian di depan mata. Banget, satu aja yang akan kamu lakukan. Bisa diceritakan agak banyak. Misalnya melaporkan, ya berarti melaporkannya kepada siapa? Membantunya seperti apa? Mencari bantuannya seperti apa? Boleh dijelaskan. Saya beri waktu 1 menit. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu lakukan saat melihat temanmu dibully? Apa aja apa? Menegur. Terus? Melapor ke guru. Kemudian? Menasihati. Oke. Kemudian yang kedua, tulislah 2 perilaku yang akan kamu lakukan saat kamu terkena bully. Menanyai ada masalah apa. Kemudian? Melapor ke wali kelas atau guru BK bila berlebihan. Oke. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan saat melihat ada pembulian tepat di depan mata kalian? Membantu korban bully dan menasihati yang membuli. Oke. Beri tepuk tangan untuk Tafa. Terima kasih Tafa. Jawabannya akan terjadi bullying maupun melihat kejadian bullying. Semoga kalian semuanya juga bisa melakukan hal seperti itu. Nanti akan saya lihat konferensi kalian, jawaban kalian akan dibaca satu-satu. Untuk yang terakhir sebagai hasil evaluasi ini di sebalik kertasnya kalian kan masih putih. Nah itu silakan nanti kalian menggambar poster anti bullying, yaitu bullying berhenti di saya, boleh bebas, boleh diwarna, boleh tidak. Nanti silakan diunggah di sosial media masing-masing. Semuanya punya IG ya? Ya. Nanti kemudian di screenshot dan dikirimkan kepada Budaya. Nanti saya tunggu sampai jam 7 malam ya. Oke, sebagai penutup saya mau minta Nova untuk mengemukakan apa saja yang sudah kita lakukan pada kegiatan siang hari ini. Tadi yang pertama kita ngapain? Menonton video. Kemudian tadi ada apa? Membuat apa? Membuat mind mapping loh. Kemudian yang terakhir kita konferensi 321. Seperti itu ya, Nova ya. Baik, semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat memberikan dampak bagi kalian dan dapat mengurangi bullying di sekolah ini. Kalian sanggup ya, bullying berhenti di saya. Coba tuliskan Budia. Bullying berhenti di saya. 1, 2, 3. Bullying berhenti di saya. Oke,
Oke, good. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Banyak salahnya saya minta maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa dikirim ya.